Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1638. Dengan Dharani berputar, sepenuhnya memahami prinsip kekosongan. Pertama dari 3 Dharani dalam Sutra Teratai adalah memperoleh kekuatan untuk berputar secara leluasa dalam pintu Dharma. Ini disebut Dharani berputar, Pariwarta Dharani, sempurna dan sepenuhnya dalam pintu Dharma, menjelajahi intisari Dharma seperti ini tanpa rintangan. Bersungguh hatilah untuk memahami. Pertama dari 3 Dharani dalam Sutra Teratai adalah naskah yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang, kita terlebih dahulu memahami makna apa yang ingin dibahas pada naskah ini. Juga membahas tentang pintu Dharma dan perputaran pintu Dharma ini. Juga metode apa yang digunakan untuk memutar pintu Dharma ini, maka memerlukan Dharani, yakni laksana intisari Dharma. Dalam tubuh seorang yang sehat memerlukan sirkulasi darah. Darah kita mampu untuk sirkulasi dengan lancar. Juga darah memiliki intisarinya sendiri. Esensi dari darah yang mampu membuat tubuh kita sehat, terdapat darah yang kekurangan esensi intisarinya, maka tidak dapat membuat tubuh seseorang untuk sehat. Sama halnya dengan Dharma, kita belajar ajaran Buddha Dharma harus mengetahui unsur penting dari ajaran tersebut. Oleh sebab itu, Dharani ada di Sutra Teratai, muncul ketika tiba di tempat ini. Kata Dharani muncul, jadi kita bisa terlebih dahulu memahami secara garis besar. Perputaran yang didapat dalam ajaran ini seperti roda Dharma. Ini membuat aliran darah kita lancar. Prinsip kebenaran yang sama membuat semuanya lebih lancar. Dengan esensi ajaran ini, kita dapat mendorong ajaran tersebut, sehingga kita akan berjalan lebih lancar. Memperoleh kekuatan untuk berputar secara luasa dalam pintu Dharma. Ini disebut Dharani berputar, Pariwarta Dharani. Sempurna dan sepenuhnya dalam pintu Dharma, menjelajahi intisari Dharma seperti ini tanpa rintangan. Dengan adanya Dharani ini, membuat kita memahami keseluruhan ajaran. Sutra Teratai sangat panjang dan kaya di dunia manusia. Kita harus tahu bagaimana menerapkannya dengan baik, agar bisa tersebar luas di dunia. Sesuai dengan kapasitas batin makhluk hidup, bagaimana kita bisa menyelamatkan makhluk yang menderita? Seperti dalam dunia medis, obat harus tersedia dengan cukup, dan dokter harus berkualitas. Jika ada dokter yang sangat baik dan obat yang cukup, apapun penyakitnya, jika didiagnosa tepat dan obat yang diberikan sesuai, maka pasien akan sembuh. Prinsip kebenaran yang sama. Ajaran Buddha kita ada Dharma yang begitu bagus. Juga perlu ada dokter yang bagus, yaitu orang yang dengan metode yang baik. Dulu selalu mengatakan menyebarkan Dharma atau bersukacita dalam mendengarkan Dharma, bahkan menghimbau orang untuk mendengarkan, bahkan mengajari orang untuk ikut serta. Apakah itu duduk atau berdiri, ajak masuk dan beri dia tempat duduk. Pendampingan seperti ini, ajakan seperti ini, bisa sampai dia memahami Dharma, sudah jelas. Dia juga bisa melanjutkan untuk memberi pengajaran. Inilah bagaimana harus mewariskan Dharma. Dharma yang begitu bagus membutuhkan orang untuk menyebarkannya. Jadi menyebarkan pintu Dharma, ada Dharma yang baik harus disebarkan. Jadi di dalam pintu Dharma ini, hanya orang yang baik bisa menggunakan Dharma dengan baik. Bahkan mewariskan dari satu generasi ke generasi berikut. Dari generasi ke generasi yang diwariskan adalah Dharma yang akurat. Inilah yang selalu dikatakan dalam beberapa hari ini. Pintu Dharma kita juga sama seperti ini. Dalam pintu Dharma adalah sempurna dan sepenuhnya. Harus ada Dharma yang baik seperti ini. Ada orang yang baik seperti ini. Lingkungannya baik. Sekeliling bebas hambatan. Jadi, menjelajahi intisari Dharma seperti ini tanpa rintangan. Intisari Dharma ini adalah esensi obat. Obat yang sangat bagus. Setelah dimakan akan ada manfaat. Ada energi obat. Obat sebagus apapun, juga sama saja harus ada orang yang menyebarkannya. Ada obat juga harus ada apoteker, untuk saling mengaplikasikan, demi penderitaan akibat penyakit. Bagaimana cara mengobatinya? Jadi sekarang kita pahami terlebih dahulu 3 Dharani dalam Sutra Teratai. 3 Dharani dalam Sutra Teratai. Dharani berputar, Pariwarta Dharani. Ratusan, ribuan, puluhan ribu koti di Dharani berputar. Koti Sata Saharawata Dharani. Dharani dari metode terampil dalam suara Dharma.
Sarwarutakausaliawarta Dharani. Pertama, Dharani berputar. Pariwarta Dharani. Kita akan melihatnya sebentar lagi di bagian sutra. Sekarang saya ingin membantu semua orang memahaminya terlebih dahulu. Hakikat Dharma seperti Dharani berputar. Bagaimana Dharani menyebarkan Dharma? Pertama dari 3 Dharani dalam Sutra Teratai adalah Dharani berputar, Pariwarta Dharani, mampu memutar batin makhluk awam dari kemelekatan terhadap adanya rupa dari segala fenomena Dharma yang berubah terus-menerus dan tak henti-hentinya, serta sepenuhnya mencapai kekuatan kebijaksanaan dalam memahami prinsip kekosongan, adalah secara tuntas memahami kekosongan dari segala fenomena. Kita harus sangat bersungguh hati untuk melihat apa yang tertulis di sini, dan bersungguh hatilah untuk mendengarkan dengan seksama. Mampu memutar, berarti Dharma ini dapat membalikkan keterikatan makhluk biasa. Mengapa kita sering berbicara tentang makhluk biasa? Kita telah mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Kita jelas-jelas setara dengan Buddha. Sifat hakikat setiap orang adalah demikian. Lalu, mengapa kita bisa begitu jauh dari Sang Buddha? Buddha dengan mengubah sepersitnya pikiran, sudah dapat ratusan ribuan, puluhan ribu koti tanah. Ruang dan waktu yang tidak terbatas jumlahnya, semuanya kembali di depan matanya. Dia jelas memahami semua hal dan benda, dan mampu menganalisisnya secara tuntas. Lalu, bagaimana dengan kita orang biasa? Orang biasa berpikiran sempit, yaitu kamu ngomong, saya mendengar, saya tidak menyukainya, bukan jodoh saya menolaknya, saya tidak suka. Bukan hanya menolak, tidak suka, juga tidak bisa bersuka cita. Bukan hanya tidak bisa bersuka cita, tetapi juga mencari cara untuk memfitnah, menghalangi dia. Inilah manusia biasa. Orang biasa memiliki ketidaktahuan seperti ini, menghambat hati kita. Kita juga menghambat perilaku orang lain. Inilah yang disebut orang biasa. Dalam hati orang biasa seperti ini adalah keterikatan. Buddha kita, para Buddha dan Bodhisattva, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Dulu sering berkata, satu niat pikiran adalah toleransi segala sesuatu di dunia. Toleransi terhadap alam semesta dan alam dharma. Hati orang biasa, hanya orang-orang di depan kita. Hal di depan kita, terjadi perselisihan di tempat itu. Setelah hal terjadi, tidak tahu bagaimana melepaskannya. Terus terakumulasi menjadi kerisauan. Karma terakumulasi, inilah yang disebut orang biasa. Segala fenomena dharma yang berubah terus-menerus dan tak henti-hentinya. Agregat artinya 5 agregat. Agregat berarti sesuatu yang berubah. Tindakan agregat, perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Artinya sama, tanpa kita sadari, setiap hari berlalu begitu saja. Kapan langit berubah menjadi gelap? Kapan terang kembali? Ini semua terjadi tanpa kita sadari, seperti saat matahari terbit dan tenggelam. Seperti manusia, kita mana tahu waktu kecil kita sejak pertama kali kita keluar dari rahim ibu kita. Kita sekarang sering melihat televisi, mama melahirkan anak. Setelah bayi lahir ditarik keluar. Bagaimana bentuk bayi tersebut? Hal pertama yang dilakukan adalah bayi akan menangis. Ini adalah setiap bayi pertama dilahirkan ke dunia ini. Tindakan pertama adalah menangis. Mengapa menangis? Saya sering menjelaskan ini kepada Anda semua. Tubuh mereka telanjang. Saat mereka keluar, langsung berkontak dengan udara. Tubuh mereka merasakan tekanan. Selama ini, tubuh mereka dilindungi dalam rahim ibunya, di mana suhunya sangat hangat. Tiba-tiba, bayi muncul. Tubuh mereka yang telanjang bergesekan dengan udara, menyebabkan rasa sakit dari kepala ke ujung kaki. Reaksi pertama mereka terhadap rasa sakit ini adalah menangis. Barulah kita mengatakan ini menderita. Dunia ini, ketika datang ke dunia ini adalah sebuah penderitaan. Benar, ketika datang ke dunia ini, segala sesuatu adalah penderitaan. Dan dari manakah penderitaan ini berasal? Diri kita sendiri juga tidak mengetahui bagaimana menciptakannya, kapan waktunya. Dimulai dari bayi telah jadi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 hingga 8 bulan mulai bisa berbalik, bisa merangkak, bisa memiliki keinginan untuk berdiri dan lain-lain. Kapankah kemampuan ini terbentuk? Secara perlahan, tubuh mulai mengalami perubahan bentuk. Kondisi tubuh yang sedang berubah bentuk, kemampuan terus bertambah tanpa terputus.
Tiada satu orang yang dapat mengetahui kapan saya memiliki kemampuan untuk duduk dan berdiri, kapan saya memiliki kemampuan untuk berbalik badan, juga kapan waktu saya bertumbuh besar. Semua ini tidak mampu kita pahami. Meski berada di tubuh kita sendiri, tetapi diri kita sendiri tidak memahaminya. Kapan waktunya masa kecil, anak-anak, masa kecil, dan juga di waktu kapan kita punya banyak orang putih. Sudah masa tua, ini juga bagaimana berubahnya. Pergerakan perubahan ini adalah dari dorongan ini. Naskah sutra-sutra hati mengatakan di bab agregat, perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya ini. Perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya semua orang merasa sering-sering. Dalam naskah kita, lihat sebentar. Sebenarnya dalam tubuh kita adalah waktu yang panjang. Tanpa jeda adalah ada dalam tubuh kita. Terhadap orang, terhadap masalah, terhadap diri kita sendiri, metabolisme, semuanya tercakup dalam perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya ini. Jika ini semua berhenti, maka kita sudah beristirahat. Seperti juga bumi. Bumi kita terus tanpa hentinya berputar rotasi, revolusi, berputar mengelilingi matahari terus berputar. Oleh karena itu demikian, setiap adalah demikian berputar. Oleh karena itu kita ada siang, malam. Dalam astronomi, sekarang sangat mudah untuk memahaminya. Mengapa bisa ada siang hari, malam hari, dan bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana membuat kita bermetabolisme, membuat tubuh dan batin kita, bagaimana merasakan kondisi luar, masih belum memperhatikan perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Tubuh bagaimana terus terjadi perubahan, bumi bagaimana jadi terang, matahari tenggelam, mengapa ada 4 musim, karena bumi berputar dan mengorbit seperti ini. Jadi ada musim yang berubah. Kita manusia mengalami kelahiran, menua, sakit, dan mati. Ini juga mengikuti hukum alam. Namun, manusia menjadi bingung. Karena mereka tetap bingung, mereka tidak memperhatikan perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Kita tidak memperhatikan bagaimana tubuh kita tumbuh menjadi seperti sekarang, dan bagaimana tubuh kita, sejak kita lahir, terus mengembangkan fungsi fisik sampai sekarang. Kita jarang memikirkan perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya ini. Perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya ini di dalam kehidupan kita setiap orang, di dalam dan di luar tubuh kita, semuanya selalu mengalami perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Segala sesuatu yang kita gunakan juga mengalami perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. 3 kali makan yang kita makan setiap hari juga dalam perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Kita makan 3 kali, kita sarapan dan merasa kenyang. Mengapa kita harus makan lagi menjelang tengah hari? Sejak kapan perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya? Melalui metabolisme kita dan lainnya. Organ-organ dalam tubuh kita terus-menerus mencerna makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Maka kita mengatakan bahwa kamu harus makan lebih banyak, kamu akan kekurangan nutrisi. Ternyata nutrisi itu berasal dari apa yang kita makan. Demikianlah melalui makan, bagaimana tubuh kita menyerap nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain dari dokter-dokter atau apoteker, apakah mereka benar-benar memahami ini, atau mereka hanya memahaminya sedikit? Ini tidak jelas. Buddha Dharma telah memberikan petunjuk kepada kita. Di antaranya adalah Dharma yang sangat komplit. Asalkan kita mengamati dengan bersungguh hati dan menjelaskannya, tiada satupun yang menyimpang dari prinsip-prinsip berinteraksi dengan orang lain dan mengenangani masalah. Jadi kita harus bersungguh hati. Di bagian ini mengatakan demikian, Dharani berputar, artinya mampu berputar. Kita semuanya adalah manusia awam. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lepaskan. Sangat melekat dan banyak ketidaktahuan. Jika kita tidak memiliki dharma ini, kita bisa mengubah kemelekatan. Dengan dharma-dharma ini, kita mampu memutar batin dari kemelekatan terhadap adanya rupa dari segala fenomena dharma. Jika kita demikian melekat pada rupa, kita akan sering mengatakan, "Haya, kamu sangat melekat pada rupa, kamu terlalu melekat." Kita memahami ini dengan mudah, tetapi kita harus tahu bahwa ini juga adalah ketidaktahuan dan kekotoran batin manusia awam yang membangun lapisan-lapisan kebiasaan buruk, sehingga kita melekat pada rupa. Ini adalah manusia awam. Demikian dharma ini mengubah kita.
Harus bagaimana untuk membuat kita serta sepenuhnya mencapai kekuatan kebijaksanaan dalam memahami prinsip kekosongan. Karena kita melekat pada keberadaan, jadi kita harus mengetahui bahwa pada akhirnya adalah kosong. Kita manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan apa yang terjadi di akhir, yaitu meninggal. Kita manusia ini sepanjang hidup suka memperhitungkan. Dengan ketenaran, keuntungan ini, apakah kita bisa berpuas diri? Masih belum berpuas diri. Kamu demikian bekerja keras. Kamu memiliki banyak uang. Apakah ini cukup? Masih tidak cukup. Hal ini juga sudah pernah dibahas sebelumnya dan sudah pernah diumpamakan. Ada orang yang datang dan duduk berbicara dengan master. Wow, bisnis Anda begitu besar. Anda melakukan banyak hal di seluruh dunia. Dan sekarang Anda akan mengambil alih bisnis lain yang bernilai ratusan juta US dollar. Apakah Anda akan terus berkembang seperti ini? Lalu dia berkata, Master, saya melakukannya demi keluarga dan karyawan saya. Jika saya menutup bisnis saya, apa yang akan terjadi pada karyawan-karyawan ini? Saya harus melanjutkan bisnis ini. Di satu sisi, hal ini memang benar, namun di sisi lain, hal ini tidak benar. Jika Anda tidak menerima bisnis dan membiarkan orang lain menerimanya, sama saja para karyawan ini tetap bisa melanjutkan hidup mereka. Sedangkan begitu Anda menerimanya, berarti Anda memikul lagi satu beban. Meskipun tiada kesulitan, namun ada pemikiran batiniah, hal yang ingin dikerjakan begitu banyak. Apakah Anda harus begini? Dia lalu berkata, Master, bukankah Anda mengatakan semua hal karena ada sebab dan kondisi? Karena ada sebab dan kondisi yang demikian, sehingga ada kesempatan yang demikian. Saya berkata kepadanya, carilah waktu, praktek dalam tindakan nyata, kerjakan cuci. Baiklah, saya sebisa mungkin menghasilkan uang untuk mendukung Master. Betul, namun kami membahas dalam waktu lama. Ya, mereka sangat mendukung. Tetapi juga sangat tidak tega melihat mereka bekerja terlalu keras seperti itu, seakan tidak dapat melepaskannya. Inilah artinya kemelekatan. Kemelekatan pada dunia yang penuh dengan hal-hal duniawi. Ada yang seperti ini dan seperti itu. Anda sendiri yang mengatakan, dia sangat rendah hati, tidak menikmati apapun yang untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memikul tanggung jawab yang begitu berat. Seperti itu artinya masih kurang kebijaksanaan dalam memahami prinsip kekosongan. Namun, ketika dia datang menemui saya, dia bisa mengatakan, dia bilang, saya tahu, tidak ada satupun yang bisa dibawa pergi. Guru, inilah yang Anda katakan. Saya berkata, Anda ada kemajuan, tetapi Anda hanya mengatakannya dan menghafalkannya. Namun, Anda belum melakukannya. Ayo, pelan-pelan saja, inilah manusia awam. Menghabiskan waktu kita seperti itu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita kurang kebijaksanaan dalam memahami prinsip kekosongan. Kekosongan adalah secara tuntas memahami kekosongan dari segala fenomena. Ini bukan berarti kita harus melepas semuanya sekarang, melainkan kita harus terus menumbuhkan kebijaksanaan dalam dharma dan belajar bagaimana bisa melepaskan dan bagaimana bisa mengambilnya. Inilah yang disebut pemahaman yang tuntas. Secara tuntas memahami kekosongan dari segala fenomena. Inilah yang disebut dengan kekosongan sejati. Kita sudah memahami bahwa segala sesuatu pada akhirnya adalah kosong. Pohon ini setiap hari menemaniku di hadapanku dan masih terlihat seperti ini setiap hari. Tapi berapa lama umurnya? Pohon ini, jika pohon ini dirawat dengan baik, umurnya akan lebih lama dari saya. Karena spesies pohonnya aslinya berumur panjang. Itulah kehidupan. Tanamlah benih pohon ini. Lalu beri tempat yang kecil. Di ruang kecil ini akarnya menjulur dan terdapat cukup air setelah tanah. Karena bentuk bijinya termasuk jenis pohon pinus, sehingga umurnya akan sangat panjang. Hanya saja ruangan di sini membuatnya sangat indah dan tenang. Jika berada di atas tanah akan menjadi pohon yang sangat besar. Di tempat ini dirawat dengan baik, namun fisiknya masih sama, sehingga umurnya panjang. Bagaimana dengan kehidupan manusia? Hidup manusia lebih pendek dibandingkan pohon. Pohon memiliki hukum alam yang berlaku padanya, namun hidup manusia tidak kekal. Kondisi tubuh manusia lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi pohon ini. Karena manusia dengan pikiran, tindakan, dan lain sebagainya menciptakan kekuatan karma. Semuanya seperti demikian.
di tengah-tengah ketidaktahuan dan ketidakjelasan. Sekarang kita hendaknya memahami dengan sepenuh hati. Lahir, tua, sakit, dan mati. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Di dunia ini tidak ada satupun yang tidak akan rusak. Sebuah rumah yang sudah lebih dari 10 tahun akan menjadi rumah tua. Semen terkikis dan kayu akan lapuk dimakan rayap. Ini semua adalah terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Manusia juga sama. Oleh karena itu, kita hendaknya memahami dengan jelas, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami kemunduran. Kemunduran, lebih jelas lagi, ini termasuk adalah dharani, yang berlaku untuk segala fenomena dharma di dunia ini. Segala fenomena dharma di dunia ini, bukankah terus berputar? Kita menggunakan Buddha Dharma. Dharma sangat jelas dan bijak, membuat kita menerima segala fenomena dharma yang ada di dunia, mengumpulkan semua dharma ini menjadi sebuah prinsip di dalam Buddha Dharma, sehingga Buddha Dharma berputar. Sirkulasi inti darah kita, kekosongan. Apakah kita ingin memahami kekosongan sejati, maka kebenaran menunjukkan akan muncul. Kedua dari 3 dharani dalam sutra teratai adalah ratusan, ribuan, puluhan ribu koti dharani berputar. Kotisata Sahasrawata Dharani, memutar dari kekosongan dan memasuki pemahaman kalau dalam waktu dan ruang segala fenomena adalah ilusi, kosong dan semu. Itu sebabnya disebut kebenaran dari kebenaran semu. Adalah kekuatan dari kebijaksanaan menyeluruh, Sarwata Jana, yang memahami sepenuhnya akan ratusan, ribuan, puluhan ribu koti dharma. Dharani bukan hanya satu, tapi ratusan, ribuan, puluhan ribu koti. Baru saja dikatakan, meliputi segala fenomena secara menyeluruh. Tiada lain berputar sedemikian rupa. Sangat menakjubkan. Bagaimana seorang anak berubah menjadi orang dewasa? Bagaimana seorang dewasa berubah menjadi tua? Mengapa tua lalu menjadi sakit dan meninggal? Ini semua berada dalam ajaran ini. Lahir, tua, sakit, dan mati. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Tidak ada sesuatu pun yang berdiam, yaitu perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya. Agregat, dengan prinsip kebenaran yang sama, maka memutar dari kekosongan dan memasuki pemahaman kalau dalam waktu dan ruang segala fenomena adalah ilusi, kosong, dan semu. Jika kita semua bersungguh hati, naskah sutra yang ini dibandingkan dengan naskah sutra sebelumnya. Jika naskah sutra yang sebelumnya sudah dapat dipahami, maka naskah sutra yang ini pasti juga sudah jelas. Di depan sudah dijelaskan dengan sangat halus dan detail. Sekarang sampai di sini, naskah sutra ini sudah pasti dapat dipahami. Memutar artinya berputar. Memutar prinsip kebenaran dari kekosongan ini. Memahami bahwa waktu, ruang, dan segala fenomena, segalanya adalah angan-angan dan ilusi. Artinya, ilusi, kosong, dan semu hanya sebuah nama dan rupa yang semu. Kita semuanya disebut sebagai manusia. Anda adalah manusia. Dia adalah manusia. Namun apa yang kalian lihat selain nama dan rupa manusia? Masih ada yang lain. Masih ada pemandangan di belakang saya. Masih ada apa lagi? Jika lampu dinyalakan, masih ada apa? Ada meja ini, ada kursi ini. Ada apa lagi? Di atas meja ada sebatang pohon kusaku, sangat kecil, dengan bentuk yang indah dan menakjubkan. Masih ada apa lagi? Dan lainnya sangat banyak. Semuanya berada dalam ruangan ini. Sehingga banyak sekali fenomena, sangat banyak. Ratusan, ribuan, dan puluhan ribu koti. Terdapat berapa banyak di alam semesta ini? Di dalam ruang kita yang kecil ini saja sudah sangat banyak. Akan lebih banyak lagi jika kita pergi ke ruang yang di luar. Jadi, dalam waktu dan ruang, segala fenomena adalah ilusi, kosong, dan semu. Menggunakan kesungguh hati untuk melihatnya. Barang ini, barang itu, apakah bisa bertahan selamanya? Tidak ada yang selamanya. Gunung paling kokoh. Bagaimana untuk menggerakkan gunung? Gunung pada dasarnya tidak bergerak. Tapi sekarang kita sering melihat bahwa gunung telah bergerak. Runtuh atau longsor, dipindahkan, dihilangkan. Semuanya ada. Mengapa begini? Kita sering mengatakan kekuatan karma para makhluk. Hanya kekuatan karma para makhluk yang bisa menggerakkannya. Bahkan gunung Semeru saja bisa digerakkan atau diguncang. Seperti sejarah kejadian 921.
Semua orang harus ingat, di antaranya ada sebuah pemandangan. Pemandangan tersebut selain difoto ataupun direkam, pemandangan tersebut barulah bisa ada. Jika tidak saat ini, lihatlah, semua rumputnya setelah tumbuhlah tinggi. Di saat 921, mendadak seluruh permukaan puncak Jeju terkelupas seperti ini. Menakutkan mata dan mengguncang hati. Saya lalu memberitahu mereka, sejarah kalian ini, jika tidak mengeluarkan foto ini, tidak akan mampu untuk memahami dari kekuatan yang membahayakan dari 921 saat itu. Dalam sekejap, keseluruhan gunung, puncak Jeju, seluruh permukaan gunung terkelupas. Ini merupakan daya kekuatan yang besar dari langit dan bumi. Seluruh makhluk hidup di dunia pasti memiliki perubahan. Perubahan dari para makhluk hidup di dunia ini. Semuanya berhubungan dengan manusia. Karena kita manusia, kekuatan karmanya besar. Jadi, itu sebabnya disebut kebenaran dari keberadaan semu. Semua yang ada di dunia ini adalah semu. Kita jelas-jelas adalah manusia. Kita semua memiliki nama kita. Apakah kamu bisa mengubah namamu? Bisa. Datang untuk berlindung pada Trisarana lagi. Kamu akan mendapatkan nama lain. Ini adalah semu. Sebenarnya, kamu menggunakan nama dharmamu atau nama aslimu, bisa menggunakan keduanya. Ini semua adalah nama semu. Segala sesuatu itu diberi nama oleh orang. Kita melihat hal ini dan memanggilnya ini. Kita melihat hal itu dan memanggilnya itu. Setiap negara mempunyai bahasanya masing-masing. Jadi setiap namanya juga berbeda. Apakah ini adalah semu? Itu adalah semu. Tidak ada nama tetap atau penampilan tetap. Jadi, adakah kekuatan dari kebijaksanaan menyeluruh, sarwata jana, yang memahami sepenuhnya akan ratusan, ribuan, puluhan ribu koti dharma? Jika kita bisa memahami prinsip kekosongan, kita akan bisa memahami kebenaran dari semu. Kebenaran dari semu adalah prinsip kebenaran dari semu. Itu semua kosong dan semu. Jadi, jika kita bisa memahami hal ini dengan jelas, ini yang dikatakan dengan kebijaksanaan menyeluruh, sarwata jana. Yang ketiga adalah metode terampil dalam sutra suara dharma, sarwarta kausalya warta dharani, yaitu berputar lagi untuk memasuki jalan tengah. Ketiga dari tiga dharani dalam sutra teratai ada dharani dari metode terampil dalam sutra dharma, sarwarta kausalya warta dharani, berputar lagi untuk memasuki jalan tengah melalui pembabaran dharma dengan suara dharma, memperoleh kekuatan kebijaksanaan untuk menggunakan metode terampil secara luasa. Itu sebabnya disebut kebenaran dari jalan tengah. Setelah kita mendengar dharma, jika kita bisa memasuki prinsip kekosongan, memahami dengan jelas prinsip kebenaran dari tiga kosong dan semu, kemudian kita merasa bahwa tidak boleh melekat pada kosong, juga tidak boleh mendekat pada semu. Kita seharusnya mengubah arah kita, yaitu berputar lagi dan memasuki kebenaran dari jalan tengah. Kebenaran dari jalan tengah adalah jalan tengah. Melalui pembabaran dharma dengan suara dharma, memperoleh kekuatan kebijaksanaan untuk mengubah metode terampil secara luasa. Kita juga tidak dapat memberitahu mereka bahwa semua ini adalah palsu. Jika semua ini adalah palsu, apa yang bisa kita katakan? Juga tidak bisa mengatakan bahwa semua adalah keberadaan. Jika memang ada, kita juga tidak perlu berkata apa-apa lagi. Maka, Buddha Dharma membuat kita menjadi jelas. Benda yang ada, kita tidak boleh melekat. Benda yang tidak ada, kita juga tidak boleh melekat pada rupa. Jika ada, kita akan terus-menerus melekat dan akan keberadaan. Selalu melekat pada keberadaan. Jika tidak ada, kita tidak akan merasa bahwa jika ini dilakukan, kelak juga akan kosong, sehingga tidak mau melakukannya. Tidak mau belajar atau melakukan apapun. Orang akan menjadi malas, maka kita harus menyemangati dia. Bersikap lebih aktif, harus melakukan hal yang benar, jangan melakukan kesalahan. Ini disebut sebagai jalan tengah. Sutra Taratai mengajarkan jalan tengah. Ini membuat kita memperoleh kekuatan kebijaksanaan untuk menggunakan metode terampil secara luasa. Itu sebabnya disebut kebenaran dari jalan tengah. Ini disebut tiga kebenaran. Juga adalah dharma dari tiga dharani. Bagaimana kita memutar roda dharma, mengubah kekosongan menjadi keberadaan. Atau mengubah keberadaan menjadi kekosongan. Kita mengubah keberadaan menjadi kekosongan, berputar kembali dan memasuki jalan tengah. Ini sangat penting.
Naskah sutra sebelumnya, Buddha memanggil Ajita. Ajita, jika selanjutnya ada orang yang berkata pada orang lainnya, ada satu sutra yang dinamakan sutra teratai, mari kita bersama-sama pergi mendengarkannya. Menerima ajakannya, orang ini lalu pergi mendengarkannya, meskipun hanya untuk seketika. Dari Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini sudah pernah kita bahas. Jika ada orang yang memperkenalkan pada orang lain, ada satu sutra ini, mari kita bersama-sama pergi mendengarkannya. Menerima ajakannya, dan mendengar Anda memperkenalkannya kepada saya juga sangat bersukacita mengikuti Anda pergi mendengarkan. Ini sangatlah sederhana, pergi mendengarkannya meskipun hanya untuk seketika. Ini juga sudah banyak kita bahas, seharusnya sudah jelas. Hari ini naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Jasa kebajikan dari orang ini pada kelahiran selanjutnya akan hidup berdampingan pada satu tempat dengan Bodhisattva Dharani, akan memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan. Selama miliaran masa kehidupan, tidak akan pernah bisu. Dari Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Tadi kita bahas sekian banyak adalah di sini, di tempat ini, orang yang membujuk orang untuk datang dan mendengarkan sutra dan menerimanya. Baik, saya juga pergi mendengarkan sutra. Setelah dia masuk ke dalam dan mendengarkan sutra, dalam waktu seketika, prinsip kebenaran terus-menerus sangat jelas, memahaminya di dalam kehidupan ini. Ada sekian banyak unsur penting yang teliti dan halus ini. Inti Dharma itu ada, maka mereka mulai dapat mempergunakannya. Dengan demikian, jasa kebajikan besar atau tidak, seberapa besar, di tempat ini mengatakan, jasa kebajikan dari orang ini pada kelahiran selanjutnya akan hidup berdampingan pada satu tempat dengan Bodhisattva Dharani. Ini adalah demikian. Para Bodhisattva ini pada masa lampau mempraktikkan jalan seperti ini. Sama juga dari keberadaan sampai kekosongan. Dari kekosongan sampai ke jalan tengah. Prinsip kebenaran yang halus ini dipahami, sama dengan Dharma telah masuk ke dalam hati. Bodhisattva Dharmakaya, jadi dia hanya melakukan tindakan seperti ini, memujuk orang untuk mendengarkan sutra, diri sendiri mendengarkan, diri sendiri menerima dan menegakkan, kemudian mengajak orang. Maka orang ini akan sangat mudah untuk menerimanya dan bersukacita. Ikut berpartisipasi. Dharma itu setara. Kamu tahu, aku tahu. Kamu paham, aku paham. Dia juga paham. Kalau seperti ini, maka hidup berdampingan bersama Bodhisattva Dharani. Dharma ini kita semua semua dengan kesetaraan memahaminya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa pikiran Buddha dan semua makhluk hidup tidak dibedakan satu sama lain. Yang membedakan ialah kamu tidak tahu, kamu tidak memahaminya, kamu tidak memahami pengertian Dharma ini. Maka kamu disebut sebagai orang awam. Saya menerima ajaran, dan saya mempraktekkannya, maka saya disebut sebagai Bodhisattva. Lalu bagaimana dengan Buddha? Beliaulah yang memahami kebenaran secara menyeluruh dan mengajarkannya kepada saya, sehingga dia menjadi seorang Buddha. Seperti inilah pemaknaannya. Oleh karena itu, kebudaan, jika kita berjalan di jalur Bodhisattva, kita akan mencapai ke alam kebudaan. Kita sekarang adalah manusia biasa, tetapi kita mengetahui akan adanya kebenaran. Jika kita berbalik dan memahami kebenaran, kita akan hidup di tempat yang sama dengan Bodhisattva bersama dengan Bodhisattva yang memahami kebenaran. Oleh karena itu, memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan selama miliaran masa kehidupan tidak akan pernah bisu. Hal yang sudah pernah dikatakan sederhana ini seharusnya paham. Jasa kebajikan dari orang ini adalah orang yang mampu mengajak orang lain untuk pergi ke tempat mendengarkan Dharma, akan mendapatkan jasa kebajikan ini. Pada kelahiran selanjutnya akan hidup berdampingan pada satu tempat dengan Bodhisattva Dharani. Itulah Bodhisattva Dharani. Artinya telah memperoleh pintu penyerapan dan penegakan Dharani Mokka. Bodhisattva Dharani telah memperoleh pintu penyerapan dan penegakan Dharani Mokka. Apa yang dimaksud dengan pintu penyerapan dan penegakan Dharani Mokka? Yaitu menyerap segala dharma. Saya memahami segala dharma dan mengamalkan segala kebaikan. Saya tidak membiarkan kebajikan manapun mengalami kesalahan. Itulah yang disebut pintu penyerapan dan penegakan
Dharani Mukha. Bersama dengan semua makhluk agung adalah para bodhisattva agung. Hidup berdampingan. Pada kelahiran selanjutnya akan hidup berdampingan pada satu tempat dengan Bodhisattva Dharani. Bodhisattva Dharani telah memperoleh pintu penyerapan dan penegakan, Dharani Mukha. Akan hidup berdampingan dengan semua makhluk agung. Demikian pula, Dharma seperti ini, perlahan-lahan saya juga telah menyerap Dharma ini ke dalam batin, sehingga memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan. Artinya memiliki kebijaksanaan yang tajam, jeli, dan pintar. Paham sepenuhnya. Jika Dharma semakin jelas dan mudah dipahami oleh kita, maka kita akan semakin jernih dan jeli. Dalam segala hal, kita akan merasa sangat jelas, sangat tajam, tidak akan tumpul. Kita juga akan memiliki kapasitas sangat tajam, sehingga kapasitas tajam berarti 6 indera kita sangat tajam, jeli, dan pintar. Memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan, memiliki kapasitas tajam, jeli, dan pintar, paham sepenuhnya. Kapasitas tajam adalah buah balasan baik pada 6 akar indera. Kita semua telah tahu 6 indera: mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Bagi setiap manusia yang paling penting adalah ke-6 indera ini. Mata harus baik, telinga harus tajam, mulut harus menginspirasi. Selain itu, kita harus tahu bagaimana berbicara, bagaimana mengucapkan sesuatu, dan sebagainya. Semua ini termasuk dalam 6 indera kita, yang memungkinkan kita untuk menggunakannya dengan baik. Oleh sebab itu, selama miliaran masa kehidupan tidak akan pernah bisu. Seorang menjadi bisu adalah dikarenakan pernah menjelek-jelekan orang lain, sehingga menerima balasan karma berupa penderitaan akibat bisu. Jika dapat selalu menasihati dan membimbing orang lain pada kebajikan, maka dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya tak akan pernah menjadi bisu. Berbicara tanpa mampu mengeluarkan ucapan jelas, atau mulut tak mampu mengeluarkan suara, dinamakan bisu. Orang yang tidak bisu memiliki suara yang jernih. Jika di dalam segala jenis kemampuan fisik ucapan kita, jika organ dalam kondisi baik, dengan sendirinya kita tidak akan bisu. Berbicara akan sangat lancar. Ini adalah suara. Seseorang menjadi bisu. Mengapa tidak dapat mengeluarkan kata-kata? Mengapa? Meskipun terlahir sebagai manusia, mengapa sepatah kata pun tidak dapat diucapkan dengan jelas? Ini adalah akar. Terdapat cacat pada 6 akar, sehingga saat dia berbicara tidak dapat mengeluarkan suara. Ataupun saat berbicara tidak begitu jelas. Bisu. Mengapa demikian? Dharma Sang Buddha mengatakan hukum sebab akibat, yaitu dikarenakan pernah menjelek-jelekan orang lain. Tidak ada hal yang benar. Bukan hanya tidak mengagumi orang yang sukses dan yang memfitnah orang lain. Orang-orang demikian akan menerima balasan karma berupa penderitaan akibat bisu. Balasan karma di masa mendatang adalah demikian. Sebab demikian, kondisi demikian, buah dan balasan demikian. Sepanjang hidup ini, bagaimana dapat bertutur kata begitu baiknya? Suara demikian merdu. Kita pun tahu, di kehidupan lampau turut bersukacita dan memuji. Orang yang memuji dengan baik mengikuti orang yang baik untuk melakukan hal yang baik. Orang yang demikianlah di kehidupan saat ini. Suara yang demikian merdu dan indah. Inilah mengapa kita harus melatih diri dengan baik. Semuanya adalah hukum sebab akibat. Tidak dapat memutuskannya sendiri. Berbicara tanpa mampu mengeluarkan ucapan jelas atau mulut tak mampu mengeluarkan suara disebut bisu. Mau berbicara tidak dapat mengucapkan satu kalimat secara utuh. Bersuara pun tidak bisa. Ini dinamakan bisu. Maka tidak pernah bisu, suara jernih, sangat jelas dan semua orang memahami. Sehingga bodhisattva sekalian, Dharani berputar. Dharani ini adalah dharma kita. Inti dharma, bagaimana membuat kita memutar pintu dharma. Dharani bukan hanya mantra saja, bukan. Sebenarnya isinya adalah inti dari dharma menjadi satu perintah, yaitu Dharani, membuat kita memahami dharma Buddha. Lebih teliti, prinsip kebenaran tentang kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Merubah kita manusia awam yang kebingungan bisa membimbing kita memasuki tahap Dharma Buddha yang sejati. Kamu harus terlebih dahulu memahami segala dharma adalah segala wujud, semuanya adalah ilusi. Prinsip kebenaran ini setelah dipahami, kita baru mengerti dan untuk menggunakannya. Sebenarnya, setiap benda adalah suatu peralatan. Bukan hanya saya ingin memilikinya dan mendapatkannya, benda itu untuk dipergunakan manusia. Bila kamu telah jelas, benda yang saya tidak perlu menggunakannya, saya tidak akan tamak. Saya tamak untuk memiliki benda ini.
Benda hanya untuk membuat kita pakai sebagai peralatan. Dan prinsip kebenaran dari benda ini, kamu harus jelas. Ini semua adalah perpaduan semua dari 4 unsur utama menjadi satu meja. Dia berasal dari satu pohon. Satu pohon harus ada tanah. Tanah harus ada matahari, harus ada kadar air, harus ada udara. Ini dinamakan 4 unsur utama. Tidak terlepas dari 4 unsur utama, baru bisa menyempurnakan benda ini. 4 unsur utama bila terpisah, benda telah rusak. Ini prinsip kebenaran yang tetap. Singkat kata, kita harus bersungguh hati memahaminya, baru tidak akan selalu melekat pada dunia. Pikiran tidak terbuka tidak akan melepaskan hal yang sangat susah, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.